Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Puspita Nur Hamidin, NIM 1924032, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Manado. Saya akan mempresentasikan materi saya kelompok 1 yang berjudul Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pelaksanaan kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kurikulum itu adalah suatu program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar yang diprogramkan atau yang direncanakan. Jadi kurikulum itu seperangkat rencana pengajaran yang disusun untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Di sini kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan arah, isi, dan proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Ada dua tingkatan dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu yang pertama, pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah ini, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Jadi, kepala sekolah bertugas untuk menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, yang memimpin rapat, dan masih banyak lagi tugas-tugas lainnya. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas. Nah, pembagian tugas guru ini harus diatur secara cermat untuk dapat menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum di lingkungan kelas. Nah, pembagian tugas di sini seperti pembagian tugas mengajar di kelas-kelas. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kurikulum juga ada strategi pelaksanaan kurikulum. Ada komponen strategi pelaksanaan kurikulum di sini menurut Hanana Sujana 1988 memberi petunjuk bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum, yaitu yang pertama, proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini adalah tugas dan tanggung jawab guru selaku pelaksana kurikulum. Proses belajar mengajar ini juga sering disebut operasionalisasi dari kurikulum atau yang mengoperasikan kurikulum tersebut. Yang kedua, bimbingan menyeluruh. Bimbingan menyeluruh ini adalah kegiatan untuk membantu siswa dan juga mengarahkannya agar dapat mengembangkan kemampuan diri sehingga mampu menghadapi masalah dan tantangan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, sarana kurikuler. Sarana kurikuler ini termasuk penting dalam menunjang pelaksanaan kurikulum yang di dalamnya itu mencakup sarana instruksional, sarana personil, dan sarana material. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar. Di sini guru melakukan penilaian hasil belajar itu dengan dua tahap. Tahap yang pertama, penilaiannya itu dilakukan pada akhir program belajar mengajar yang sering disebut penilaian formatif. Lalu tahap kedua, penilaiannya itu dilakukan pada akhir program unit program yang sering disebut penilaian sumatif. Selain strategi pelaksanaan kurikulum, dalam pelaksanaan kurikulum juga ada administrasi pelaksana. Di sini administrasi pelaksanaan kurikulum itu yang bertugas menyediakan atau mempersiapkan seperti fasilitas material,
personal agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu penyesuaian kurikulum. Penyesuaian kurikulum ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik itu di lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Selanjutnya materi bagian ketiga, yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Jadi, pengembangan kurikulum ini untuk dapat mengarahkan kurikulum ke tujuan pendidikan dan juga dengan harapan agar para peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Lanjut pada materi bagian keempat, yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Guru memegang peranan yang sangat penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Karena guru adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Dari segi pengelolaannya, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, atau sentral-desentral. Bagian A, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi ini, guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan dan evaluasi kurikulum yang bersifat makro. Mereka lebih berperan dalam kurikulum yang bersifat mikro. Bagian B, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Nah, kurikulum yang bersifat desentralisasi ini kurikulum yang diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah tersebut. Yang C, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral. Dalam kurikulum yang dikelola secara sentralisasi-desentralisasi mempunyai batas-batas tertentu juga. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Di sini guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan atau semester, tetapi juga di dalam penyusunan kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Baiklah, itulah presentasi dari saya kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.